Marsinah bukti sejarah dari kebrutalan pemerintahan diktatorship Soeharto. Bahwa Marsinah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di tengah hutan seperti ini, di hutan Nganjuk. Tubuhnya rusak, penuh bekas luka. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Kali ini dalam seri Perempuan dan Sejarah. Dan dalam bulan buruh kali ini, kita akan mengulas tentang salah satu tokoh buruh Indonesia, pahlawan buruh Indonesia yang mati dengan sangat brutal karena perjuangan hak-hak buruh 28 tahun yang lalu. Siapa dia? Saya yakin sebagian dari Anda sudah bisa menebak, yaitu Marsinah. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus. Marsinah yang meninggal dalam usia 24 tahun, tepatnya 28 tahun yang lalu, adalah bukti sejarah dari kebrutalan pemerintahan diktatorship Soeharto. Marsinah adalah seorang buruh di pabrik PT Catur Putra Surya atau dikenal sebagai CPS di Porong Sidoarjo. Dia buruh biasa tetapi juga aktif di dalam gerakan buruh, dalam arti aktif di dalam gerakan perjuangan untuk hak-hak normatif buruh pada waktu itu. Dan kalau bicara pergerakan buruh 28 tahun yang lalu, jangan bayangkan sebagai gerakan atau perjuangan buruh sebagaimana yang teman-teman lihat hari ini. 28 tahun yang lalu bergabung dalam organisasi buruh itu adalah subversif. Dan karena itu kisah Marsinah menjadi sebuah kisah subversif pada masanya. Dia ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan di hutan Nganjuk, tepatnya tanggal 8 Mei 1993, yakni beberapa hari setelah demo-demo yang dilakukannya bersama dengan sejumlah teman-temannya dalam memperingati Hari Buruh, May Day, dalam rangka kenaikan upah mereka. Hingga kini 28 tahun kemudian, kasusnya yang di dalam organisasi ILO itu dikenal dengan sebutan kasus 1773 masih belum ada titik terangnya dan masih menjadi misteri. Mengapa Marsinah dibunuh dengan brutal? Dan bagaimana kasusnya setelah 28 tahun masih menjadi misteri? Ikuti terus. Marsinah lahir di Nglundo 10 April 1969. Jadi kalau dia masih hidup, dia unda-undi dengan saya umurnya ya. Meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Seperti saya katakan di depan, dia adalah aktivis dan buruh pabrik di PT Catur Putra Surya atau CPS Porong di Sidoarjo, Jawa Timur. Kisah tragisnya berawal dari aktivitasnya sebagai aktivis buruh dan keberaniannya untuk selalu tampil di garda depan di dalam demo-demo perjuangan hak-hak buruh. Bukan hanya tampil di depan ketika buruh demo, melainkan juga menghadapi
intimidasi militer, berhadapan-hadapan langsung dengan militer ketika teman-temannya mendapatkan intimidasi militer. Kisahnya berawal dari pada awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yaitu SE nomor 50 tahun 92 yang isinya adalah tentang imbauan agar para pengusaha menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Nah, setelah dikeluarkannya surat edaran gubernur itu, sekitar bulan April tahun 93, buruh-buruh karyawan PT Catur Putra Surya atau PT CPS Porong kemudian berkumpul membahas surat edaran itu. Dan mereka melihat bahwa kalau berdasarkan surat edaran maka berarti mereka berhak untuk dinaikkan upahnya dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari pada waktu itu, tahun 93 ya. Mereka juga membahas bahwa mereka harusnya berhak mendapat tunjangan tetap yaitu Rp550 per hari. Dari rapat-rapat yang mereka adakan di mana Marsinah terlibat secara aktif, maka kemudian mereka memutuskan untuk melakukan unjuk rasa. Tepatnya unjuk rasa dilakukan tanggal 2 Mei yaitu 1 hari setelah Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan nama May Day. Tanggal 3 Mei tuntutan mereka masih belum dipenuhi, maka kemudian para buruh di bawah pimpinan Yudo Prakoso yang juga bersama dengan Marsinah itu memutuskan untuk melakukan mogok. Maka Yudo Prakoso dan Marsinah menggerakkan teman-temannya mencegah untuk masuk kerja pada hari itu. Dan kemudian mereka melakukan mogok kerja. Pada mogok kerja hari pertama itu, Komando Rayon Militer atau Koramil itu sudah langsung turun tangan mencegah aksi mogok kerja oleh buruh. Anda bertanya, kok bisa Koramil mencegah aksi mogok kerja buruh? Bisa, karena nanti saya akan ceritakan, karena ada campur tangan Soeharto yang adalah presiden pada waktu itu, yang seperti saya katakan di buku tadi, bukan hanya tidak suka melihat pergerakan buruh, namun juga melihat bahwa pergerakan buruh, organisasi buruh adalah sebuah pergerakan yang sifatnya subversif. Pada waktu aksi mogok hari pertama, koordinator aksi yaitu Yudo Prakoso langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Ketegangan mulai terjadi. Kemudian tidak bisa dihindari berhadapan-hadapan Koramil dengan buruh. Karena Yudo Prakoso sebagai komando aksi ditangkap, maka kemudian Marsinah mengambil alih komando. Marsinah, perempuan muda 24 tahun, langsung berinisiatif mengambil alih komando. Singkat kata kemudian aksi berlangsung 2 hari lagi yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 Mei. Mereka mengajukan 12 tuntutan, yaitu bahwa perusahaan harus menaikkan upah pokok dari per hari Rp1.700 tadi menaik menjadi Rp2.250 plus tunjangan tetap Rp550 tadi. Nah, di hari kedua pihak manajemen perusahaan memanggil 15 karyawan sebagai perwakilan dari sekitar 200 karyawan atau buruh untuk melakukan mediasi. Sayang sekali mediasi berjalan alot dan tidak ada titik temu, sehingga kemudian buruh melanjutkan aksi mogok kerjanya. Sampai dengan tanggal 5 Mei, Marsinah masih aktif di garda depan dalam aksi mogok kerja buruh. Sekaligus Marsinah terus melakukan lobi-lobi untuk melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Maka tanpa Marsinah 13 temannya itu dicokok oleh Kodim Sidoarjo. Mereka digiring ke kantor markas Komando Distrik Militer Sidoarjo. Dan di sana mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Mengapa? Karena mereka dituduh melakukan rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah mendengar bahwa teman-temannya dicokok dan dibawa ke Kodim Sidoarjo, maka kemudian dia memutuskan
berangkat sendiri datang ke markas Kodim Sidoarjo dan meminta agar teman-temannya dibebaskan. Setelah itu diceritakan Marsinah meninggalkan kantor Kodim Sidoarjo dan pada waktu itu sudah malam, sekitar pukul 10 malam. Dari Kodim, buruh memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, tetapi Marsinah mengatakan bahwa dia akan pergi mencari makan dulu. Dan sayangnya itu adalah saat terakhir teman-temannya melihat Marsinah dalam kondisi hidup. Karena Marsinah kemudian tidak lagi dilihat baik di sekitar kantor Kodim maupun di tempat kerja di pabrik CPS. Mulai tanggal 6, 7, 8, rekan-rekannya tidak melihat Marsinah dan mereka pun mulai gundah. Mereka bertanya ke kiri kanan, bertanya ke Koramil, ke Kodim, bertanya ke pihak manajemen, bertanya ke rekan-rekan buruh yang lain, ke keluarganya, tapi mereka tidak menemukan Marsinah.